Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pradini Kisyari. NIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pradini Kisyari dengan NIM G002548 dari kelompok B3. Jadi di sini saya akan membuat laporan yaitu tentang anatomi dinding abdomen, kit superior dan inferior. Berdasarkan laporan pertama yaitu Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk memulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang A, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Oke. Jadi yang pertama adalah A, pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Dinding abdomen anterolateral itu dindingnya tuh yang pertama dinding abdomen anterolateral. Yang pertama itu dinding abdomen anterolateral. Dinding ini terdapat di bagian depan dan samping perut yang tersusun dari lapisan luar ke dalam sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kulit, yang kedua ada jaringan subkutan, yaitu campur lemak superficial atau camper, dan lapisan membranosa dalam scarpa. Yang ketiga ada lapisan otot dan aponeurosis. Yang pertama ada obliquus externus abdominis, ada obliquus internus abdominis, dan ada transversus abdominis. Yang keempat ada fascia transversalis, dan ada jaringan lemak extraperitoneal, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Dan ini ada bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu dinding abdomen posterior. Nah, yang kedua ada dinding abdomen posterior, itu adalah dinding belakang perut yang memiliki otot-otot besar sebagai penopang tulang belakang. Untuk yang B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Otot abdomen ini bekerja sebagai unit fungsional untuk menstabilkan batang tubuh, membantu pernafasan, membentuk postur, dan menekan intraabdomen, serta gerakan badan seperti fleksi, rotasi, dan lateral bending. Otot-ototnya itu meliputi berikut ini, ada rectus abdominis, ada rectus abdominis, ada obliquus externus abdominis, ada obliquus internus abdominis, ada transversus abdominis. Nah, untuk rectus abdominis ini letaknya ada di bagian depan yang membentuk six pack itu, dan ini tuh berfungsi sebagai fleksi badan ke depan dan menstabilkan pelvis. Selanjutnya lokasi obliquus externus abdominis ini ada di paling luar di bagian samping. Fungsi utama ini untuk merotasi dan lateral bending, bekerja dengan obliquus internus. Dan selanjutnya ada otot obliquus internus abdominis. Nah, lokasi ini ada di bawah obliquus externus. Nah, fungsi utama ini sebagai rotasi toraks, kompresi organ abdomen. Selanjutnya ada otot transversus abdominis, yaitu lokasinya ada di paling dalam. Fungsi utama ini untuk menjaga tekanan intraabdomen, inti dari core stabilizer. Selanjutnya ada otot dinding posterior. Otot dinding posterior ini meliputi quadratus lumborum, ada psoas major, ada iliacus, ada multifidus.
Fungsinya sebagai menstabilkan tulang belakang, lateral padding, fleksi panggul dan stabilitas panggung bawah, dan juga menjaga postur dan stabilitas tulang belakang. Selanjutnya, ini ada bagian-bagiannya tadi. Nah, selanjutnya untuk C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Organ intraperitoneal ini adalah organ yang sepenuhnya dikelilingi oleh peritoneum visceral dan tergantung oleh mesenterium atau mobil yang mudah bergerak. Contohnya itu ada lambung, hati, limpa, duodenum, ileum, kolon transversum, kolon sigmoid. Nah, organ-organ selanjutnya ada rongga. Selanjutnya ada organ retroperitoneal, yaitu organ yang berada di belakang peritoneum. Ini hanya sebagai permukaan yang dilapisi peritoneum dan posisinya ini lebih menetap atau stabil. Itu ada suprarenal glands atau kelenjar adrenal, ada aorta, ada duodenum, ada pankreas, ada ureters, ada colon ascendens dan descendens, ada kidneys, ada esophagus, ada rectum. Selanjutnya ada laporan kedua, yaitu Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gester beserta sphincter yang ada di gester. Pertama ada anatomi gester. Gester itu adalah organ yang berbentuk kantong di kuadran kiri di atas abdomen, tepat di bawah diafragma. Ini berfungsi untuk menapung, mencampur, dan mencerna makanan secara mekanik serta kimiawi. Bagian-bagian gester dari proksimal ke distal yaitu kardia, fundus, corpus, antrum pyloricum, dan kanalis pyloricum. Lambung ini memiliki 2 kurvatura, yaitu kurvatura minor di sisi kanan itu berbentuk cekung dan kurvatura mayor di sisi kiri itu bentuknya cembung. Dinding gester diperkuat 3 lapisan otot polos, yaitu longitudinal, sirkular, dan obliquum yang berfungsi menghasilkan gerakan peristaltik kuat untuk mencampur makanan. Selanjutnya ada sphincter gester. Ini adalah lambung yang memiliki 2 sphincter penting yang berfungsi mengatur aliran makanan dan mencegah reflux, yaitu sphincter esophagus inferior atau LES dan sphincter pylorus. Sphincter esophagus inferior ini letaknya ada di antara esophagus dan kardia lambung. Ini berperan untuk mengizinkan makanan masuk ke dalam lambung sekaligus mencegah kembalinya asam lambung ke esophagus. Sphincter ini melemah, asam lambung Saat sphincter ini melemah, asam lambung dapat naik kembali, yaitu reflux, sehingga menimbulkan keluhan seperti rasa panas pada tenggorokan, nyeri ulu hati, dan sensasi asam naik seperti gejala yang dialami Rama pada kasus GERD. Sementara itu, sphincter pyloricus berada di antara kanalis pyloricus dan duodenum yang berfungsi mengatur pelepasan chyme dari lambung menuju usus halus secara bertahap dan mencegah isi usus kembali ke lambung. Dan koordinasi kerja kedua sphincter ini itu sangat penting untuk memastikan proses pencernaan ini berjalan dengan optimal dan menjaga aliran makanan suatu arah. Dan ini dapat mencegah iritasi dan gangguan gastrointestinal. Selanjutnya ada laporan 3, yaitu
Selanjutnya ada laporan 3, yaitu Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasanya terasa sakit bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, dan cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, ini ada part of large intestine, yaitu appendix, merupakan tonjolan berbentuk lambung yang terletak pada bagian akhir sekum. Namun posisinya dapat bervariasi pada setiap individu. Variasi lokasi appendix seantara lain retrocaesal, pelvic, subcaesal, perileal, postileal, dan paracaesal. Dari seluruh variasi tersebut, posisi yang paling umum adalah retrocaesal, sehingga keluhan appendix paling sering dirasakan pada kuadran kanan bawah atau pada kuadran kanan bawah abdomen. Secara klinis, lokasi appendix ini diidentifikasikan menggunakan garis antara umbilikus dan spina iliaca anterior superior kanan, di mana titik McBurney berada pada sepertiga jarak dari sias menuju umbilikus. Penekanan pada titik ini biasanya menimbulkan nyeri tajam pada kasus appendix akut. Gambaran berpindah nyeri dari sekitar pusar ke kuadran kanan bawah disertai mual hingga nafsu makan dan hilang nafsu makan dan peningkatan nyeri saat ditekan seperti dialami Raka. Ini sangat khas sekali mengarah pada peradangan appendix. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kesalahkataan saya saat menjelaskan. Terima kasih.